sebagai manusia, mari kita jadikan bencana ini sebagai evaluasi diri lah, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini ternyata belum benar. Ya, mari kita sama-sama melihat secara perspektif yang sama, tidak menyalahkan satu sama lain, karena ini adalah resultante dari semua kesalahan. Jadi tidak ada satu yang dominan, tapi merupakan resultante dari semua kesalahan. Oleh karena itu, perlu tadi yang sekedar profesor, perlu kemauan politik yang kuat. Ya, bahwa ini harus selesai, dan bagaimana menyelesaikan, saya pikir orang politik lebih pintar daripada kita. Terima kasih. Ya, saya kutip dua kata dari Profesor TB, jangan negara menjadi sumber crime state. Ya, jangan negara menjadi sumber crime state ini. Ya, ini malapetaka. Karena dalam konteks alam, ya, alam itu berbuat baik untuk manusia, maka seluruh pengelola alam ini juga harus berbuat baik terhadap alam itu. Jadi jangan sampai negara menjadi state crime. Terima kasih Pak Profesor. Silakan Prof. Ya, saya setuju. Jadi ini jadikan pelajaran, kemudian untuk kembali kita harus mengevaluasi hulu hilir dengan semua aspek ya, terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pada aspek kehidupan politik ya, dalam konteks demokrasi. Juga kita harus evaluasi apakah demokrasi yang seperti sekarang ini sudah benar, dan juga penyimpangannya, offsetnya itu melawan akal sehat kita. Termasuk saya pernah melihat ternyata ada korelasi. Jadi pilkada ini itu ada korelasi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerdaskan bangsa. Sesi Just Talk kali ini, Justice Talk Show, bincang-bincang seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kita sengaja mengunjungi pusat aktivitas Forest for Life Indonesia, dan kita ingin mengkonfirmasi, ingin berbincang-bincang seputar bencana yang belakangan menyedot perhatian publik. Dan publik juga tidak bisa melepaskan menuding kerusakan hutan menjadi biang keladi yang banyak diabaikan banyak pihak. Hari ini, selain founder Forest for Life Indonesia, Dr. Hadi Pasaribu, seperti biasa, kita juga mengajak pakar kebijakan politik Dr. MS Kaban dan pakar ilmu politik dari Universitas Nasional dengan Prof. TB Masa Jamar. Terima kasih Pak Hadi. Just Talk, Jurnal Politik TV sengaja berkunjung ini ke markas para rimbawan ini. Hadi, belakangan ini perhatian publik ini tertuju pada soal hutan kita. Berbagai perbincangan di media sosial, bencana di Sumatera Utara khususnya dan secara keseluruhan di Sumatera ini ditengarai karena tingkat kerusakan hutan kita sudah sangat parah. Misalnya ada suara yang menyebut wajar saja terjadi bencana-bencana itu karena ada 27 juta hektar kawasan yang seharusnya mampu menangkap air, ini kita hilang. Satu dekade sebelumnya kita masih punya 137 juta hektar hutan yang masih bisa cover. Sekarang hanya tinggal 110 juta. Menurut pengamatan Forest for Life Indonesia, ini seperti apa sih sungguhnya bencana yang luar biasa ini? Sila. Ya, makasih Pak. Jadi bencana yang kita hadapi sekarang itu dapat dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. Artinya apa?
Artinya dalam siklus hidrologi itu ada yang namanya driving variable. Variabel yang manusia tidak mampu untuk mengendalikan. Apa itu? Curah hujan. Nah, itulah sunatullah. Bahwa hari ini hujan akan sekian datang, tugas manusia adalah bagaimana mengendalikan curah hujan begitu dia sampai ke bumi. Nah, persoalannya sekarang bahwa dalam konteks pengelolaan air tadi itu ada yang disebut dengan konsep daerah aliran sungai. Nah, konsep daerah aliran sungai itu adalah optimalisasi pemanfaatan ruang dan lahan. Ya, driving variabelnya curah hujan itu harus dimanfaatkan. Ya, bahwa keberadaan hutan itu bisa memperdalam proses infiltrasi, air lebih banyak masuk ke dalam, kemudian muncul sebagai mata air. Nah, persoalannya sekarang kita hadapi adalah tidak adanya media yang bisa mampu memaksa air untuk masuk ke dalam. Tumbuh-tumbuhan, hutan sudah tidak ada lagi. Sehingga begitu datang hujan, ya bye-bye saja. Hanya singgah saja sebentar, kemudian air mengalir. Ditambah permukaannya ikut terseret ya. Ditambah lagi dengan benda-benda yang quote-unquote misterius. Ya, tapi fakta menunjukkan bahwa benda itu sampai ke hilir dalam bentuk log-log kayu. Oh, ini yang Anda maksud, log-log kayu yang ikut dalam banjir itu. Nah, jadi memang kita bisa berkilah bahwa hutan masih bagus, tapi fakta mengatakan tidak, saya sudah ada di hilir dalam bentuk kayu-kayu log itu. Jadi ini yang kita sebut dengan bagaimana kita bisa membangun persepsi bahwa pengelolaan sumber daya hutan ini betul-betul bisa menjaga kondisi daerah aliran sungai seoptimal mungkin. Karena hanya satu kunci dalam proses pengolahan daerah sungai itu air. Ya. Air itu pertama, kalau musim kering, kalau kondisi das yang bagus, kalau musim kering, air tidak akan kering. Kalau musim hujan, air tidak akan banjir. Daerah aliran sungai itu. Kalau daerah sungainya bagus, tapi kalau tidak daerah sungainya bagus, media untuk menampung dan memaksa air itu masuk ke dalam sudah tidak ada lagi, maka jangan harap air pada musim kering bisa muncul. Dia akan bablas langsung pada musim hujan keluar sebagai run off. Yang ini akan membahayakan, yang banyak orang menyebut itu sebagai banjir bandang, banjir tiba-tiba artinya. Nah, ini yang jadi problem. Jadi kalau kita melihat itu bahwa kita prihatin ya adanya kawasan hutan yang hilang. Tidak hanya kawasan, tadi kita sebut dengan administrasi, tapi kita coba melihat kondisi tegakan, kondisi hutan dalam kawasan betul nggak seperti itu gitu. Jangan di statistik kita katakan 100, tapi kondisi hutannya itu tidak mampu berfungsi sebagai hutan, baik itu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Itu mungkin tanggapan saya. Publik mendapatkan informasi dari Kementerian Kehutanan karena kan beredar nyata-nyata gambar tegakan-tegakan kayu ikut terbawa arus banjir. Kata pihak Kementerian Kehutanan itu pohon-pohon yang tumbang ikut terseret dan itu menumpuk. Publik pun menyalon, kok alamnya pintar benar gitu. Menumbangkannya bisa rapi, potongannya rapi. Menurut Anda ini sikap menutup-nutupi dari pihak pemerintah ini seperti apa? Saya pikir ada resistensi menghadapi kenyataan, ya, bahwa fakta berbicara itu beda dengan apa yang dikemukakan ke publik. Jadi fakta mengatakan bahwa log ini saya loh ada di sini gitu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh kembali, bahwa ini harusnya dijadikan learning process. Bagaimana bisa log begitu dari hulu sampai ke hilir dengan kekuatan air yang begitu besar. Ya, sehingga ada resistensi untuk mengatakan bahwa ini hutannya masih bagus gitu. Ya. Jadi saya pikir semacam cari suatu pembenaran bahwa tidak terjadi apa-apa sebenarnya di hulu itu. Walaupun
3 tahun yang lalu kita sudah melihat itu bahwa ada terjadi sesuatu yang apa namanya, katakanlah quote and quote ya, penerbangan yang tidak terkontrol ya di daerah itu. Kalau kita lihat kan banyak perkebunan, banyak perusahaan-perusahaan kebun, tambang di situ, dan siapa yang mengontrol? Dan itu semua menggunakan kawasan hutan dan akan menebang hutan. Ya. Kelapa sawit ya mengganti pohon, tapi hanya mengganti pohon saja. Tadi sudah sampaikan bahwa tidak sebenarnya kemampuan sawit untuk sama dengan hutan itu tidak akan pernah terjadi. Baik Pak Hadi, kita coba konfirmasi ke Pak Kaban. Beliau pakar kebijakan politik lingkungan, tapi lebih istimewa lagi pernah memimpin soal pembangunan kehutanan nih. Tadi Pak Hadi menyebut bahwa ada sikap resistensi pemerintah. Dari apa yang disampaikan, misalnya menyebut itu memang betul bukan illegal logging, karena menurut bupatinya itu legal logging kok, ada izinnya gitu. Sikap menutupi dari pihak pemerintah itu, sikap resistensi itu, menurut Anda ini apa yang menjadi penyebab? Karena kan faktanya banjir membawa begitu banyak lok-lok kayu dan publik baru terperangah. Anda melihat seperti apa Pak Kaban? Terima kasih. Ini ada 2 Hadi ini, ya kan? Yang satu Hadi Pasar Ibu, yang satu Hadi Just Talk. Dan terima kasih Pak Profesor TB Masa Jafar. Ini juga negerinya terdampak karena beliau dari Aceh. Kemarin gubernurnya sampai nangis karena ada beberapa desa yang hilang akibat dampak banjir yang sangat luas. Jadi kita semua prihatin lah. Ya, kita prihatin bahwa alam ini tidak bisa dibohongi. Ya, alam itu berbicara, mengajarkan kepada manusia, kepada ini loh kejadiannya yang kalian rasakan akibat, gitu loh. Jadi alam itu akan dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan. Ya, karena kesalahan itu pasti ada buahnya. Nah, jadi kalau kita kembalikan ya kepada apa yang sekarang terjadi, ada sikap-sikap resisten. Nah, saya kira ini adalah sebuah keadaan yang dari aspek sosial, ya, sosial kehidupan kita bermasyarakat, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan. Ini akan pasti menumbuhkan distrust kepada institusi-institusi negara. Ya, ketika di dalam merespon data, fakta-fakta yang ada itu seperti tidak ingin mau disalahkan. Sebenarnya suka tidak suka, jika kita ada di dalam sebuah pemerintahan, pasti dia menjadi tumpuan dari semua kesalahan. Nah, kita harus bisa berjiwa sebagai negarawan untuk mengolah semua data-data itu. Nah, apa yang disinggung tadi sedikit tentang masalah misalnya potongan-potongan kayu, ya. Kemudian ada komentar misalnya dari seorang bupati mengatakan itu legal. Nah, kalau itu legal, maka pertanyaannya adalah itu perusahaan apa yang legal itu? Gitu loh. Apakah dia perusahaan yang memegang konsesi hutan? Ya. Nah, seingat saya sekarang ini di daerah sana itu tidak ada HPH. Ya. Jadi kalau itu dilihat potongan-potongannya tadi itu dikatakan legal, maka pertanyaannya itu konsesi siapa? Gitu loh. Siapa memegang konsesi di daerah itu? Benarkah izinnya itu dari Kementerian Kehutanan atau bukan? Ini harus dicek. Ya, harus diperiksa. Kalau memang itu dikatakan ya legal. Ya, tapi seingat saya ya bahwa di daerah Tapanuli, perbatasan Sibolga Tapanuli Tengah itu tidak ada HPH. Ya, tidak ada HPH. Ya. Ini seingat saya, tapi ini bisa dikonfirmasi. Jadi kalau bilang dikatakan itu legal, yang legal yang mana? Gitu loh. Terus yang kedua,
Ya tadi kan sudah benar, gelondongannya itu gergajinya bagus, ya kan? Potongannya bagus ya. Ya kemudian kayunya bulat, panjang misalnya kan. Nah itu kan perlu dicek juga gitu. Jadi kalau dikatakan itu legal siapa? Nah dan menimbulkan dampak seperti itu kan perlu pertanggungjawaban. Pasti ada pertanggungjawabannya. Apakah dia mengelola itu sesuai dengan apa yang menjadi keputusan kementerian? Kan itu kan ada syarat yang harus dia penuhi, dan itu bisa di checklist dari semua keharusan yang harus dia tempuh. Nah, tapi faktanya hari ini timbul musibah besar yang menimbulkan korban manusia. Nah, saya kira kita sebagai orang yang berketuhanan, ya di negara yang berdasarkan ketuhanan memiliki falsafah Pancasila itu, tidak ada pertanggungjawaban yang mengerikan terkecuali persoalan kemanusiaan terhadap Tuhan ini. Ini kita harus kita sadari itu. Nah, jadi oleh karena itu langkah atau cara-cara mengelak itu sangat tidak menunjukkan kita tidak bernegara yang baik. Ya, jadi sebagai orang yang bernegara, berpemerintahan, itu harus cepat cari data, cari sumber di daerah mana ini, dan itu bisa dikoordinat kok. Koordinat berapa, siapa, apakah dia terbuka. Jangan-jangan sekedar untuk mencari data pun kita nggak berdaulat nih Pak Kabet. Agak susah aparat pemerintah ini. Enggak. Inilah yang saya katakan tadi, pemerintah itu akan menjadi tumpuan kesalahan, tapi pemerintah punya otoritas ya untuk melakukan pengecekan, berfungsikah seperti apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang gitu loh. Jadi saya mengkritik lah ya ketika penjarahan itu jelek. Nah, tapi kalau orang sedang lapar ya, tidak ada kebutuhan akibat banjir. Nah, siapa yang salah? Gitu loh. Mesti ada satu situasi yang harus dihormati. Makanya dampak dari banjir ini akibat, katakanlah tadi, kalau disebut tadi saya pegang bahwasanya ada yang mengatakan itu legal, mesti ada pertanggungjawaban. Nah, bagaimana dia mengelola kawasan itu? Kemudian kalau itu ada persoalan tambang, nah perusahaan yang mendapat izin tambang itu harus bertanggung jawab. Ya, bagaimana dia membuka kawasan tambang itu? Nah, apakah itu mempertimbangkan aspek lingkungannya? Nah, kalau misalnya juga ada tambang-tambang liar, nah ini juga perlu ada sebuah audit. Ya, tidak mungkin penambang-penambang liar ini tanpa ada yang membackup. Publik bertanya-tanya Pak Kaban, ini kira-kira politik kebijakan kehutanan kita ini yang ditempuh pemerintah kira-kira mau kemana ini? Saya pikir begini, dalam konteks tadi yang disebut oleh Pak Dr. Hadi Pasaribu, ini kan hidrometeorologi. Ya, ada sebuah peristiwa alam yang begitu luar biasa, curah hujan tinggi. Tapi banyak kan negara-negara lain yang menerima curah hujan tinggi tidak berdampak seperti kita di beberapa daerah. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini ya, karena posisi kehutanan itu sekarang ini sangat lemah. Ya. Nah, anggarannya aja cuma Rp50.000 per hektar per tahun. Bisa bikin apa? Ya. Jadi anggaran rata-rata untuk mengelola hutan kita itu per hektar hanya Rp50.000. Ya. Itu di bawah UMR. Di bawah UMR. Nah, tetapi gitu kan. Nah, tetapi siapa yang bertanggung jawab? Ya kan tetap aja government yang memberi izin-izin konsesi ini, tetapi harus lebih diperdalam, maksudnya lebih dipertajam gitu. Mesti ada yang bertanggung jawab. Apa karena anggarannya terlalu minim sehingga ini hutan diobral saja begitu? Iya, jadi gini, Bung Adi, kita harus lihat ya bahwa 10 tahun terakhir ini pengelolaan kawasan kita itu sangat memprihatinkan. Persoalan anggaran itu satu hal. Ya kan, kemudian pemanfaatan semua kawasan-kawasan hutan itu tidak kembali kepada hutan.
Gitu loh. Ya. Jadi berapa luas kawasan hutan itu dimanfaatkan di bidang kegiatan non kehutanan, tapi feedbacknya tidak ke hutan. Nah, ini kan artinya kan persoalan kebijakan politik dan juga termasuk undang-undang. Nah, apalagi yang ketiga sekarang ini, sebagaimana saya sudah sampaikan juga di depan anggota-anggota DPR, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu merusak kawasan hutan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau selama ini protes kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, nah saya kira peristiwa yang sekarang ini itu harus jadi peringatan, jadi warning. Jangan-jangan nggak sampai 30% di Sumatera ya? Ya, inilah yang perlu kita minta kepada DPR supaya kawasan hutan itu ya bila perlu dari 30% dinaikkan. Nah, tapi harus kajian saintifik. Ya. Karena hutan ini alam. Nah, di situ ekosistemnya rantai ekosistemnya sangat luas dan itu semua berdampak ekonomi. Berdampak ekonomi dan berdampak sosial. Nah, jadi untuk ini saya pikir banyak hal yang harus dibenahi. Satu, faktor undang-undangnya. Ya kan? Kemudian masalah konsistensinya, ya kan? Kemudian bagaimana proses mengedukasi seluruh unsur institusi kelembagaan pemerintah ini. Jadi mulai dari gubernur, bupati, presiden. Nah, sebenarnya saya kira adanya satgas untuk kawasan hutan yang ditanamin non kehutanan, ya itu kan ada satgasnya. Kemudian tambang ilegal juga ada satgasnya. Nah, ini mesti ada sebuah rencana strategis untuk bagaimana penyelamatan kawasan itu secara keseluruhan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak saling cuci tangan, tidak saling menyalahkan, tapi ada langkah yang harus dilakukan. Tapi bagi saya, apa yang terjadi sekarang di Sumatera dan Aceh itu harus diusut sumber-sumber. Baik Pak Kabak, ditahan dulu karena kita ingin konfirmasi ke Prof. TB ini. Ada yang menarik yang disampaikan Prof. TB ke publik di tengah-tengah bencana yang kita hadapi ini. Prof. TB malah menyebut ini momentum penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Prof, sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Ini ramai di media pernyataan Anda bahwa ini momentum untuk kembali negara mengambil kedaulatan itu. Bisa dijelaskan, Prof? Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Dr. Hadi, Pak Saribu, Pak Dr. Hans Kaman. Ini satu perenungan ya. Jadi kerusakan hutan, bencana alam ini itu sebenarnya menggambarkan kerusakan kehidupan manusia, moral, dan semua aspek politik, hukum, sosial masuk di dalamnya. Dan bahkan kalau kita lihat, hampir-hampir itu tidak terkonfirmasi pesan spirit konstitusi sampai pada law enforcement, sampai bagaimana penggunaan sumber daya hutan untuk kejahatan rakyat itu tidak terkonfirmasi. Jadi kalau kita mau simpulkan, inilah satu gambaran betapa rusaknya moral bangsa kita. Ya, tentu saja para pengambil keputusan. Apakah bencana ini tidak diketahui? Saya kira banyak ahli. Saya sudah mengantisipasi itu berdasarkan pengamatan ya, dan sering mengikuti seminar-seminar soal lingkungan. Kebetulan saya memegang ketua program doktor ilmu politik, saya memasukkan politik lingkungan. Karena ada kontribusi para penyelenggara negara dan aktor-aktor politik ikut menghabisi, ikut merusak lingkungan. Juga bagaimana hutan itu tidak diperlakukan sebagai sumber daya, sumber kehidupan manusia. Itu yang paling fundamental gitu. Nah, oleh karenanya tadi sudah digambarkan oleh Pak Dr. Hadi dan Pak Dr. Hans Kaban, saya menyatakan ini harus dinyatakan Presiden sebagai darurat bencana untuk mengevaluasi itu sebab-sebab kejadian bencana yang sangat dasar ini Sumatera, satu pulau itu. Kita belum bicara Sulawesi, belum bicara sebagian Pulau Jawa. Ini Sumatera.
at least hampir semua pulau di Republik ini hancur. Itu yang ingin saya katakan. Oleh karena itu Pak Prabowo ya, di mana rakyat masih menaruh kepercayaan, harapan, beliau harus melakukan satu terobosan-terobosan. Ini harus dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana. Termasuk menjewer Menteri Kehutanannya. Nah, kalau soal Menteri Kehutanan itu soal kecil. Itu kecil ya. Saya agak prihatin apa dasarnya. Ini kritik juga kepada Pak Prabowo. Saya nggak pernah mengenal itu Menteri Kehutanan yang sekarang itu, nggak ada jejak rekam, penampilan tidak meyakinkan ya, dan tidak ada pengetahuan. Sorry, saya belum pernah membaca apa sih polisi yang mau dibangun di tengah-tengah kerusakan itu. Itu saya itu kecil loh, masih itu lah gitu. Dan saya prihatin pada Pak Prabowo, kok bisa kelas seorang pejabat publik seperti ya tidak hanya Menteri Kehutanan, separuhnya itu, saya berkali-kali mengatakan di podcast ini, itu harus diresapel. Ya, jadi kalau pertimbangan koalisi segala macam itu nggak relevan. Kenapa? Konstitusi kita memberikan authority, kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara pada sistem presidensial. Jadi dia bisa melakukan satu bypass kalau kemacetan hukum dan penyelesaian secara prosedural tidak jalan. Ini bagian yang Anda maksudkan bahwa momentum pemerintah, momentum negara untuk menegakkan kedaulatan ini termasuk menyusun kabinet. Ya, dalam pengertian lain kita melihat kok negara ini lemah sekali. Kok negara bisa dikalahkan oleh korporasi? Ya, saya mengatakan dari pendekatan teori politik ini sudah mengarah pada apa yang dinamakan state crime. Negara ini hanya sebagai instrumen kejahatan bagi pelaku-pelakunya, termasuk korporasi, pemilik modal. Jadi hampir semua kerusakan begini tahu siapa mereka itu, siapa aktor-aktor mendukung. Tidak mungkin perambahan itu kalau ada fungsi keamanan. Di situ ada TNI, di situ ada Polri, di situ ada kejaksaan, di situ ada hakim. Salah satu mahasiswa saya itu dia menulis tentang kerusakan itu. Nah intinya masyarakat itu selalu kalah untuk menjaga lingkungan. Jadi betul tadi ya, jadi persuasi publik masyarakat itu menjadi stabilitas dalam memelihara hutan dan lingkungan. Itu selalu ya, kebetulan itu ahlinya itu dari IPB dari buka cerita itu selalu kalah. Tidak pernah ada menang bagi rakyat untuk menyamakan lingkungannya, menyamakan hutannya. Selalu kalah. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa itu yang saya katakan, negara, kedaulatan negara itu berada pada titik nadir yang terendah gitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan dalam sebuah tulisan saya, inilah momentum di bawah kepemimpinan Prabowo untuk mengevaluasi dia berapa tahun. Selama 5 tahun ini harus ada langkah-langkah sistematis, langkah-langkah strategis, dan langkah-langkah revolusioner. Saya kira para ahli tidak kurang-kurang. Saya paham betul ya berapa perguruan tinggi kita yang punya fakultas kehutanan. Saya kira beberapa universitas itu cukup ya, walaupun tidak ideal. Tapi untuk mengatakan bahwa para penyelenggara negara, para pebisnis dan sembarangnya untuk mengeksploitasi hutan. Kalau sekarang enggak. Ada KJRI ini ya, tapi KJRI itu kan masuk meja. Tidak pernah digunakan. Ya tidak hanya soal kehutanan, hampir semua sektor. Ya, hasil rekomendasi perguruan tinggi, hasil riset, hasil kajian tidak pernah digunakan. Nah ini kalau memang ini ini sebagai satu momentum untuk mengembalikan kedaulatan, Pak Prabowo sebagai komandan tertinggi, sebagai pemimpin tertinggi, dia harus mengembalikan kedaulatan negara. Negara itu jangan di belakang. Berdaulat atas hutannya sendiri ya. Iya. Jadi bagaimana negara tidak berdaulat atas dirinya? Ya, ini sangat memprihatinkan. Kita negara besar, kekayaan yang sangat luar biasa, kok sepertinya tidak ada harganya, termasuk di hadapan bangsa asing, investasi asing.
Itu saya sangat serius. Itu ditambah lagi kemarin, ya kasus Morowali. Itu sudah mewakili ya bagaimana kerusakan hampir semua lini. Termasuk yang paling inti itu adalah bahwa penyelenggara, para aktor-aktor politik itu mereka tidak peduli. Akibat kerusakan tidak pernah peduli. Dan tidak ada punya komitmen. Itu tadi kan, Menteri Kehutanan itu menggambarkan, masa dia nggak tahu. Masa saya kira itu anak saya yang masih di SMP itu tertawa deh. Ini menteri apa? jadi kita harus nyatakan ya, sebagai pejabat publik, ya kok tidak ada ibatis, ya, bukan hanya sekedar tidak ada wawasan. Itu tergambar gitu ya. Jadi dengan kata lain, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan kita, itu juga menggambarkan peradaban kita, budaya kita itu berada pada titik terendah. Kita sangat memalukan. Kita konfirmasi ke tokoh NGO, rimbawan senior kita nih. Pak Adi, NGO Anda, Forest for Life Indonesia, ini kan menempatkan hutan itu sebagai sumber kehidupan. Tapi Prof. TB mengatakan ini justru sudah terganggu, ini sudah sampai pada titik nadir terendah. Anda sebagai tokoh rimbawan senior yang mendirikan, menggagas bahwa hutan sebagai sumber kehidupan, ini seperti apa? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para pemangku kekuasaan ini? Ya, jadi justru karena itu tadi muncullah kita gitu. Nah, kita merasakan bahwa ada titik nadir yang sudah terjadi khusus di bidang kehutanan. Ya, kita melihat bahwa hutan itu dipandang quote and quote sudah under value. Ya, kalau sudah kita memandang hutan under value, ya sudah buat apa hutan, konversi aja dengan yang lain yang lebih bisa menghasilkan quick return ya, yang cepat, apakah kelapa sawit, apakah apapun namanya. Nah, tapi tidak disadari bahwa fungsi hutan itu bukan hanya fungsi hasil kayunya, Bukan fungsi ekonomi saja ya? ya, fungsi ekosistem yang perlu kita lihat. Nah, kita melihat itu belum ada komitmen yang jelas, sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah berkecimpung lama di bidang kehutanan itu merasakan kita perlu ini mengembalikan visi publik melalui public education. Ya, jadi kita ada ini hanya mempercepat awareness dari public education, bagaimana publik bisa ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik. Karena selama ini kan tidak pernah publik diajak untuk merumuskan ABC. Rakyat tak pernah diajak bicara ya? Ya, 30%. Kalau kita pun bicara 30%, tidak segampang itu 30%. Harus ada proporsinya di mana. Kalaupun kita ambil umpamanya Das Ciliwung, ya, 30% ada di Jakarta hutan, buat apa, Bang? Harusnya ada di hulu kan? Dari Jakarta nggak perlu ada hutan. Nah, jadi jangan jadi ada nuansa. Oh, ini urusan 30% luas hutan di provinsi saya. Ya di mana dulu hutannya gitu? Apakah di daerah-daerah yang rawan menjauhkan banjir? Dan ini perlunya sains dan teknologi dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses perubahan kebijakan. Nah ini kita ada di situ untuk membantu katakanlah quote and quote government, bagaimana mereka bisa mengembalikan visi agar hutan ini bisa lebih sustainable ya, bisa lebih terjamin dan kelestariannya. Itu mungkin ya. Pak Kaban, kembali ke soal bencana ini. Kita teringat di era pertama pemerintahan Pak SBY yang Anda menjadi Menteri Kehutanannya, kita diterjang badai tsunami. Luluh lantak kampungnya Prof. TB, ya kan? Dan seperti dijelaskan oleh Dr. Ali tadi, bahwa gejala-gejala alam ini sebenarnya masih bisa dikurangi dampaknya jika masih ada hutan. Nah, waktu itu hutan bakau kita, mangrove kita habis, sehingga dengan gampangnya dari laut gelombang itu masuk ke daratan. Lalu Anda bersama Presiden, dan tidak hanya sekali,
solusi yang dilakukan adalah menanam kembali mangrove di pesisir-pesisir di seputar Aceh. Nah, kali ini kan bencananya juga hampir sama saja seperti tsunami. Kalau tsunami airnya tumpah dari laut, ini dari gunung, Pak Adi. Ya kan? Korbannya sama, ya kan? Walau itu ribuan, ini ratusan. Tetapi kan kita berdasarkan informasi dari teman-teman media dan sejumlah NGO, ini yang hilang tak diketahui rimbanya juga masih banyak ini. Nah, langkah-langkah ini kan semua terfokus pada soal bantuan sosial sesaat. Seisi negeri ini hanya fokus itu, Pak Kaman, menghadapi bencana ini. Soal sembako, soal bla 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 macam-macam. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Hadi, setiap saat ini kita masih terancam ini bencana yang sama. Dan Anda beberapa waktu yang lalu di Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI di kawasan industri GWBK, Anda menyebut bahwa menanam adalah solusi, menanam adalah jawaban dari bencana ini. Anda bisa menjelaskan lebih utuh lagi, karena kalau dilihat dari rekam jejak, ketika ada tsunami, Anda menanam mangrove. Nah, sekarang ini kira-kira Anda akan menanam apa ini? Tapi sayangnya Anda kan bukan Menteri Perhutanan lagi sekarang ini. Iya, terima kasih. Ini saya kira sebuah pekerjaan yang memerlukan kesinambungan dan juga perlu keputusan yang strategis dari penyelenggara negara. Sebagaimana bahasa Dr. Hadi Pasaribu, kita berhadapan dengan hidrometeorologi ini juga berhadapan dengan apa yang menjadi keprihatinan seluruh dunia dengan isu pemanasan global, ya, yang sampai hari ini secara ilmu, ya, stok 51 billion ton, itu ya, stok 51 billion ton, ya, gas rumah kaca yang sekarang nangkring itu belum ada langkah untuk menurunkannya. Yang ada sekarang itu ada pencegahan. Artinya seluruh dunia kan gitu kan. Nah, jadi saya mengingatkan, merespon dengan Pak Adi bahwa kita sekarang berada pada fase climate disaster. Dulu, kita ini berada pada fase climate disaster. Jadi ini sudah terbaca para ahli dalam banyak forum-forum internasional itu, dan di nasional juga sudah banyak Sudah memprediksi ya? menyampaikan ini. Nah, pertanyaannya, pengambil kebijakan itu mau nggak mendengarkan, membaca data-data itu ketika akan mengambil keputusan politik. Karena peristiwa ini akan lebih besar kalau tidak ada ikhtiar besar. Peristiwa tsunami, ya, yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu di Aceh, itu kan karena gelombangnya itu dari laut memukul, ya, sehingga ada orang yang terselamatkan dengan pelepah pohon yang tinggi pohon kelapanya itu hampir 12 meter. Nah, kenapa? Karena tidak ada pemecah. Nah, ada beberapa daerah di Aceh yang mangrove-nya bagus, relatif lebih aman. Tapi Ulele yang kosong sekali, ya, karena semua ekspansi dan kemudian kita akan gerakan penanaman. Dan itu penanamannya berulang-ulang, gagal tanam terus. Nah, hari ini kawasan itu mangrove-nya sudah baik. Nah, ternyata kita abai di hulu. Nah, ini bahasa Pak Adi Pasaribu tadi. Untuk kasus banjir bandang saat Nah, ini kawasan hulu. Nah, kawasan hulu inilah yang sering menjadi perebutan. Ya, karena untuk Sumatera, ya, untuk sepanjang Sumatera, itu daerah-daerah kawasan-kawasan yang sensitif, ya, itu memang kandungan mineralnya luar biasa. Nah, ini kalau kita tidak cerdas menggunakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan memastikan tapak-tapak kawasan itu yang boleh dilakukan dengan kapasitas teknologinya, ini berbahaya. Nah, jadi tsunami itulah bagaimana ya kawasan pantai itu ditanami kayu-kayu, pohon-pohon cemara, ya kemudian mangrove dan sebagainya. Itu semua memang ilmunya dia mencegah memecah ombak. Nah, di hulu, nah ini kawasan-kawasan hutan ini, nah ketika dia dirubah fungsinya, ini yang perlu menjaga keseimbangan. Nah, menjaga keseimbangan ini yang saya kira itu diabaikan karena lebih cenderung hanya melihat kalkulasi ekonomi, ya. Jadi pertimbangan kalkulasi ekonomi yang ilmu ekonomi kita ini kan semua maksimalisasi. Jadi ya memaksimalkan semuanya itu ya akhirnya kadang-kadang aspek lingkungan ini tidak menjadi perhitungan. Nah, kemudian aspek sosial, dampak sosialnya seperti tidak ada yang bertanggung jawab. Seakan-akan kalau perusahaan sudah bayar pajak, sudah selesai. Ya ini saya kira, nah ini pun perlu dipertanyakan. Saya mempertanyakan, pajak-pajak yang dihasilkan tambang yang ada di sepanjang Sumatera itu, kontribusinya terhadap negara berapa besar? Apakah produksinya itu memang betul-betul tercatat? Nah sementara korban ini, ingat loh kita sebagai orang yang beragama, satu nyawa manusia, itu bebannya langit dan bumi itu. Nah ini kalau sampai 1.000 orang, berarti 1.000 langit 1.000 bumi bebannya. Salah satu ikhtiar strategisnya seperti bencana tsunami kemarin adalah juga menanam. Iya, jadi tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi yang terbaik terkecuali menanam kembali. Nah, menanam kembali itu untuk merapatkan tanaman supaya run-off-nya bisa terjaga. Apalagi kalau kita punya komitmen semua jenis tanaman-tanaman hutan yang lokal, endemik lokal itu harus dibudidayakan benar-benar. Gitu. Termasuk serius lagi melakukan pemberantasan illegal logging ya? Itu satu kepastian yang tidak boleh abai. Jadi memberantas kejahatan tambang tak berizin itu harus berbanding lurus dengan pemberantasan illegal logging. Nah, yang kita nggak boleh kompromi terhadap itu. Nah, kita berharap karena ini presidennya Pak TV Masa ini, ya PS08 itu kan pemegang komando tertinggi ya kan. Harusnya dengan sistem komando ini bisa selesai dalam tempo 5 tahun sesuai dengan bahasa Undang-Undang Dasar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik Pak Kaban, Pak Adi, Prof. TB. Tapi saya masih ingin Anda menyampaikan secara ringkas, tapi tetap tajam dan lugas, catatan kita tentang bencana alam, tentang banjir bandang dan longsor ini, terkait dengan kondisi lingkungan kita. Kita mulai dari Pak Hadi dulu. Apa catatan tajam dan lugas secara ringkas? Silakan. Ya, artinya sebagai manusia, mari kita jadikan bencana ini sebagai evaluasi diri lah, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini ternyata benar. Ya, mari kita sama-sama melihat secara perspektif yang sama, tidak menyalahkan satu sama lain, karena ini adalah resultante dari semua kesalahan. Jadi tidak ada satu yang dominan, tapi merupakan resultante dari semua kesalahan. Oleh karena itu perlu tadi yang sekitar profesor, perlu kemauan politik yang kuat. Ya, bahwa ini harus selesai dan bagaimana menyelesaikan. Saya pikir orang politik lebih pintar daripada kita. Terima kasih. Silakan Pak Kaban. Ya, saya kutip 2 kata dari Profesor TB, jangan negara menjadi sumber crime state. Ya, jangan negara menjadi sumber crime state ini. Ya, ini malapetaka. Karena dalam konteks alam, ya, alam itu berbuat baik untuk manusia, maka seluruh pengelola alam ini juga harus berbuat baik terhadap alam itu. Jadi jangan sampai negara menjadi state crime. Terima kasih Pak Profesor. Silakan Prof. Ya, saya setuju. Jadi ini jadikan pelajaran, kemudian untuk kembali kita harus mengevaluasi hulu hilir dengan semua aspek ya, terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pada
aspek kehidupan politik ya dalam konteks demokrasi, juga kita harus evaluasi apakah demokrasi yang seperti sekarang ini sudah benar, dan juga penyimpangannya, offsetnya itu melawan akal sehat kita. Termasuk saya pernah melihat ternyata ada korelasi. Jadi pilkada ini itu ada korelasi kerusakan hutan, ya, kemudian banyak sekali akibat-akibat ya, munculnya melemahkan atau kemudian fungsi aparatur pemerintahan, termasuk situ TNI, kemudian Polri, itu menjadi instrumen kekuasaan. Saya hanya mengulangi, semua itu menjadi instrumen apa yang dinamakan dengan state crime. Kita tentu tidak setuju dengan itu. Kita kembali kepada Undang-Undang 45, amanat konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45. Semua sistem hukum, sistem politik kita, sistem demokrasi kita, termasuk pemilu, ya, ini pemilu yang akan datang. Undang-undang pemilu sudah harus, undang-undang politik itu harus ada evaluasi. Kami saling mengkait. Nah, saya kira itu poinnya. Tentu saja itu saya ditentukan oleh keberanian Pak Prabowo. Saya kira sudah cukup pelajaran lah. Jadi bulan madu kekuasaan sudah cukup. Ya, jadi kalau misalnya sumber daya kekuasaan nggak cukup, ini rakyat Nggak mungkin Jenderal Kopassus nggak berani. Oh ya, rakyat ini luar biasa sumber daya politik rakyat ini. Sepanjang dia ya tetap tegak lurus, bagaimana menyamakan republik ini, rakyat ada di belakang. Itu intinya. Baik, terima kasih Prof. Pak Gaban, Pak Adi. Ya, sama. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar.